Shalom bagi kita semua. Apa kabar? Luar biasa tentu ya. Kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Salam sehat dan semangat bagi kita semuanya. Kami ingin menyapa semua jemaat Tuhan di ibadah Jumat Agung ini. Ibadah yang memang sangat kita nantikan walaupun kita masih beribadah di rumah. Kami akan menyapa ataupun memberitakan firman Tuhan melalui bahasa Indonesia supaya kita bisa merasakan kabar keselamatan, merasakan firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari ini diambil dari Matius 27 ayat 45 sampai ayat 56. Matius 27 ayat 45 sampai ayat 56. Saya akan bacakan secara tunggal. Kami memohon jemaat sekalian untuk mendengarkannya dengan baik dan benar. Perikopnya, Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani. Artinya, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepada pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Shalom bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah yang menjadi khotbah kita, yang menjadi tema kita pada hari ini adalah Eli Eli lama sabaktani. Dalam bahasa Indonesia artinya, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ini bukan sebuah khotbah yang gampang ya. Kalaupun tadi kita bertatap muka di gereja, saya juga bergumul mengkhotbahkannya. Kenapa seperti itu, saudara-saudari yang terkasih, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan? Karena ini adalah kesedihan, bisa dikatakan seperti itu, kemarahan, mungkin saja kegalauan dan lain-lain sebagainya yang terlontar, yang keluar dari mulut Sang Juru Selamat Yesus Kristus di kayu salib. Ada 7 perkataan salib. Saudara-saudara yang terkasih, ada 7 perkataan salib. Dan ini adalah perkataan yang keempat. Eli Eli lama sabaktani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Dan kalau kita lihat, pada saat itu kegelapan sedang terjadi di daerah itu. Yesus mati jam 3 menyerahkan nyawanya menurut catatan. Dan pada saat itu jam menunjukkan pukul jam 12. Kita bisa tahu bahwa di mana-mana pasti kalau jam 12 siang lagi terik-teriknya sinar matahari, dan itu membakar tubuh Tuhan Yesus yang sedang dipaku di kayu salib. Anda jangan berpikir bahwa orang yang disalibkan yang disalibkan di kayu salib itu berdiri tegak. Tidak. Dia itu berdiri setengah berlutut dan harus menahan balok kayu
yang dia tahan melalui dua tangannya, dan tangannya ini dipaku dan diikat seperti itu. Bayangkan dia harus berdiri setengah berlutut. Kita berdiri saja tegak ketika baris berbaris, mungkin kita nggak tahan. Itu 3 jam dengan darah yang mengucur sangat deras dari tubuhnya. Luar biasa penderitaan yang diterima oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada saat dia disalibkan di kayu salib di Bukit Golgota. Pada saat itu kegelapan sedang terjadi. Saya mau artikan kegelapan ini, matahari pun malu untuk memperlihatkan sinarnya. Kenapa? Alam malu. Malu dia melihat kejahatan manusia, malu dia melihat berdosanya kita, sehingga harus dijadikan Yesus itu sebagai pengganti. Kalau kita katakan kasarnya itu adalah tumbal. Allah memberikan anaknya yang tunggal menjadi korban pengganti sebagai kita orang berdosa, korban tebusan. Kegelapan sedang terjadi pada saat itu. Matahari enggan untuk memperlihatkan sinarnya. Luar biasa sekali pada saat itu. Luar biasa. Gelap. Tidak ada banyak orang yang mengerti apa makna kegelapan pada saat itu. Kegelapan sedang terjadi. Sangat-sangat gelap pada saat itu. Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Anda perlu ingat, yang menuduh, yang membunuh Yesus itu adalah orang sebangsanya, yang tahu hukum Taurat, yang katanya dia itu adalah penjaga hukum Allah. Jangan-jangan, saya mau kasih tahu, jangan-jangan yang menggerogoti iman percaya kita itu bukan orang luar, tapi dari dalam sendiri. Hati-hati ketika kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hati-hati ketika kita hanya menjadi penghalang bagi iman percaya orang lain. Hati-hati ketika kita menjadi penghambat bagi semangat orang lain menjalankan iman percayanya kepada Tuhan. Ia membunuh Kristus bukan orang luar, tapi satu bangsanya, orang Yahudi, yang gagal melihat kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini bukan untuk menaklukkan orang lain, bukan untuk menjadi raja yang menyerang orang lain, tapi menjadi raja yang mengangkat derajat orang lain. Kegelapan luar biasa pada saat itu. Dan bukan kegelapan biasa, bukan awan tebal, bukan juga gerhana matahari, tidak. Bukan, karena menurut perhitungan pada saat itu, karena gerhana matahari itu enggak mengakibatkan gelap sampai 3 jam lamanya, enggak. Kalau menurut ilmu-ilmu, buku yang saya baca seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memaknai tema kita, memaknai tema khotbah kita pada hari ini, butuh sebuah pemaknaan pendidikan rohani yang dalam. Butuh sebuah pemaknaan, butuh sebuah perenungan yang dalam, butuh sebuah pengertian yang dalam. Dari sekedar tahu membaca Alkitab, dari sekedar berwawasan tinggi tentang ilmu teologi, apalagi kalau tidak pernah membaca Alkitab. Bahkan orang yang membaca Alkitab saja sampai sekarang masih bertanya, kenapa Yesus itu meronta-ronta? Sepertinya dia itu marah kepada Bapaknya, sepertinya dia itu kesal kepada Bapaknya. Mungkin saja sepertinya dia itu kecewa. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Katanya seperti itu. Karena setelah 3 jam lewat, dia mengucapkan kalimat keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Seorang tokoh gereja, Martin Luther, pernah memikirkan ayat ini. Pernah dia pikirkan ayat ini. Tapi dia akhirnya sampai kepada kesimpulan, siapakah yang dapat mengerti bahwa Allah meninggalkan Allah? Saya katakan tadi, kalaupun kita bertemu tatap muka di gereja, mungkin ini harus membutuhkan perenungan yang dalam dari kita semua, baik dari pendeta ataupun dari jemaat. Seperti itu. Saya ingin mau katakan kepada, apakah Yesus takut mati? Tentu dia tidak takut mati. Tapi yang mau kita sampaikan, yang mau disampaikan, betapa ngerinya dosa itu, betapa berbahayanya dosa itu, sampai dia katakan, Tuhan, Tuhan, Allahku, Allahku, Bapa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Seperti itu. Betapa mengerikannya dampak dari dosa. Betapa mengerikannya ketika kita
dirasuki oleh kekuatan dosa, dipengaruhi oleh iblis itu sendiri. Yesus tidak takut mati. Tidak. Jika Yesus takut mati, dia gak akan datang ke dunia ini. Karena untuk hal itulah dia datang ke dunia. Nah, di dalam menyelamatkan manusia, perlu tiba satu saat yang paling sulit bagi Yesus. Saat itulah dia berteriak. Inilah hal yang paling sulit pada saat itu. Hal yang paling sulit. Mengapa engkau meninggalkan aku, Allahku, katanya. Hal yang paling sulit, paling sedih. Saat dimana dia mengatakan seperti itu. Dia mencari kita domba yang tersesat. Dia datang ke dunia menjadi gembala kita. Untuk mencari kita yang sudah jauh dari Tuhan. Kristus harus menjauhkan dirinya dari Bapanya, dari Tuhan. Untuk mencari kita yang berdosa. Kristus dijadikan berdosa karena kita. Untuk menjadikan kita anak-anak Allah. Maka anak Allah yang sesungguhnya itu harus turun menjadi manusia. Menjadi anak manusia. Untuk menjadikan kita anak-anak Tuhan. Supaya kita boleh mendapat hidup di sorga. Maka dia harus turun ke dunia. Supaya kita beroleh hidup yang kekal, dia harus mati bagi kita. Dan waktu itu dia berteriak, Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Artinya Kristus telah memberitahu bahwa perjalanannya dari sorga mencari orang berdosa telah sampai pada satu titik. Perjalanannya dari sorga mencari kita orang berdosa sampai pada satu titik bahaya dan kesulitan, serta kedalaman yang tidak akan bisa dimengerti dan dicapai oleh manusia. Nggak mengerti kita, nggak mengerti. Lalu kalau nggak mengerti, kenapa dikorbankan pendeta? Saya nanti akan kasih tahu aplikasinya seperti itu. Artinya di atas kayu salib segala kesalahan kita, anak-anaknya, telah ditimpakan kepadanya. Allah mencintai Kristus. Allah tidak pernah tidak mengasihi Yesus. Tetapi saat itu di atas kayu salib, kemarahan Allah berkehendak meremukkan Yesus. Karena kita gak akan mungkin menebus dosa kita sendiri. Harus ada korban penggantinya. Seperti itu. Dia menderita setuntas-tuntasnya. Setotal-totalnya dia menderita. Tidak setengah-setengah dia menderita. Kasih sayangnya begitu besar, cintanya begitu besar, dan darahnya sampai habis mengalir bagi kita semuanya. Inilah gambaran neraka. Yesus datang sampai ke neraka. Yesus datang sampai ke bagian yang terdalam. Inilah gambaran neraka. Gambaran neraka memang tidak bisa kita mengerti, tetapi kita dapat mengerti dari perkataan Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perlu dicatat atau perlu direnungkan. Orang-orang yang mati di dalam dosa tetap harus mengaku bahwa Allah adalah Allah. Ya, tetapi tidak ada lagi anugerah keselamatan yang turun kepada mereka. Tidak ada lagi penghapusan dosa. Tidak ada lagi korban penggantian. Barang siapa yang mau mengerti kehebatan kemarahan Allah, harus melihat ke kayu salib. Seperti itulah marahnya Allah ketika kita melakukan dosa. Seperti itulah marahnya Allah. Seperti itulah kecewanya Allah ketika kita tidak melakukan perbuatan untuk menyukakan hatinya. Yesus itu gak berdosa. Karena dia gak berdosa, kok sampai seperti ini? Berarti ngeri kali dosa ini Tuhan. Gitu maksudnya. Hati-hati. Terkadang kita gak sadar ada alarm dosa, ada sirine, ada alarm yang sudah mengingatkan kita, tapi kita masih di situ saja. Melalui perkataan Yesus ini, begitu ngerinya, begitu luar biasanya dampaknya, begitu kejamnya pada saat itu, begitu kejamnya dosa mengurung kita, mengikat kita, membelenggu kita. Nah, barang siapa yang mau mengetahui sampai tuntas akan keadaan yang mengerikan sekali, harus mengerti dari perkataan keempat yang diucapkan Kristus. Perkataan keempat tadi maksudnya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kristus berkata, mengapa, mengapa, mengapa? Maksudnya ini aplikasinya. Jikalau sampai mati kita tidak bertobat dan tidak menerima perkataan Kristus, maka apa yang akan kita kerjakan di dalam neraka adalah bertanya, mengapa? Itu yang nanti kita tanya. Mengapa, mengapa? Apakah pada saat itu ketika Yesus mengatakan Allahku, Allahku, mengapa? Apakah ada jawaban? Nggak ada. Nanti kalau masuk neraka kita nggak ada jawaban.
Dengarkan khotbah yang kayak gini, semangatnya pun nanti bagian efek kerasnya seperti ini, kerasnya pun nggak ada lagi, nggak bisa. Kepada teman-teman yang lain yang masih acuh tak acuh terhadap pelayanan, yang maunya di neraka ini adalah yang nge-WA aku, nggak, nanti bisa lagi, nggak bisa, nggak bisa. Bayangkan Yesus tidak mendapat jawaban pada saat itu. Seperti itulah kehidupan di neraka, kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita pasti bertanya pada diri sendiri. Kita akan menanyakan pada diri kita sendiri, mengapa aku nggak menerima juru selamat? Mengapa aku terkatung-katung, terlunta-lunta? Mengapa aku mencari dukun? Mengapa aku iri hati, sombong? Mengapa aku menolak Yesus Kristus? Mengapa aku selalu berbuat dosa? Mengapa aku tidak berdaya? Mengapa aku tidak mengubah sikap yang mengeraskan diri dan mengeraskan hati? Mengapa aku tidak mau dipimpin Roh Kudus? Hanya pertanyaan mengapa, itu yang kita lontarkan, yang kita keluarkan. Mengapa. Berat 100, beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, beratus ratus ribu, berjuta-juta kali kita akan bertanya, mengapa? Dan pertanyaan ini akan diakhiri dengan pertanyaan, mengapa Tuhan meninggalkan aku? Luar biasa loh. Mengapa Tuhan meninggalkan aku? Dan di neraka hanya ada pertanyaan. Di neraka hanya ada penyesalan karena tindakan kita yang jahat. Tetapi di neraka tidak ada jalan akhir, sudah jalan buntu. Selama masih bernapas dalam kehidupan ini, tidak ada jalan buntu. Tapi ketika kita sudah mati, sudah koid, dan selama hidup kita tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, maka jangan salahkan ketika Anda bertanya, Tuhan, kenapa kau nggak ada? Tuhan, yang nggak ada lah, Tuhan nggak ada di neraka. Nggak adalah dia di neraka. Waktu kita mendengar ucapan Yesus ini, Allahku, Allahku, Eli, Eli, lama sabaqtani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Waktu kita mendengar ucapan ini di kayu salib, maka kita mengerti satu keadaan dari neraka. Mengapa? Mengapa Allah meninggalkan? Tidak ada jawaban. Nggak ada. Hanya ada kesesakan, kepenatan, hanya ada penyesalan, hanya ada pertanyaan, tapi nggak ada jawabannya untuk selama-lamanya. Anda punya pergumulan, walaupun pada saat itu tidak dijawab Tuhan, tapi yakinlah pergumulan Anda itu ketika Anda terus menggumulinya dan mendoakannya kepada Tuhan, pasti dijawab. Walaupun pada saat itu tidak dijawab oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan itu tidak baik kepada Anda, tapi Dia ingin menuntut Anda seperti itu. Apakah neraka? Neraka adalah ditinggalkan oleh Allah, itulah neraka. Seperti itu, itulah neraka. Jadi mau bertanya kepada siapapun tidak bisa, itulah wujudnya. Kehidupan yang tidak ada muaranya, tidak ada ujungnya, seperti itu. Mari kita memperlihatkan pada hari ini dalam semangat Jumat Agung ini. Ketika Yesus melihat hal yang seperti itu, Dia rasakan betapa ngerinya dosa itu. Mari kita tinggalkan dosa itu. Allah sudah memberikan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus sebagai persembahan yang terbaik bagi kita, menebusi kita, supaya kita tidak merasakan neraka itu. Dia turun ke situ supaya jangan ada orang yang ke situ. Dan Dia menyerahkan kehidupannya kepada Bapa. Dan ketika Dia mati, terbukalah tabir bait suci, yang artinya mengatakan bahwa tidak ada lagi batasan antara manusia dan Allah dalam menyembah Tuhan. Kita sudah bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita terus memaknai Jumat Agung ini. Jangan lagi ada penyesalan dalam hidup kita, supaya nanti kita tidak menyesal, supaya kita nanti tidak melakukan banyak pertanyaan, tapi teruslah melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan, supaya semangat Jumat Agung ini tetap bisa kita maknai dengan baik dan benar. Tuhan memberkati kita semuanya, supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Amin. Baik, tidak mengapa-mengapa.